Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari materi kependudukan. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung angka migrasi, angka beban ketergantungan, serta angka rasio jenis kelamin. Yang pertama dulu kita bahas tentang migrasi. Migrasi atau mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain, baik itu berdampak terhadap pertambahan penduduk ataupun pengurangan jumlah penduduk. Migrasi penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat. Di antara faktornya adalah yang pertama faktor ekonomi, di mana sebagian besar penduduk melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Yang kedua, faktor pendidikan. Sama halnya dengan ekonomi, faktor pendidikan ini untuk mencari tingkat pendidikan yang lebih baik dari daerah sebelumnya dan mencari pendidikan yang kualitasnya lebih baik. Yang ketiga, faktor keselamatan. Daerah yang banyak terjadi bencana alam atau bencana sosial cenderung akan ditinggalkan oleh penduduk aslinya. Mereka akan bermigrasi mencari tempat yang lebih aman dan nyaman. Yang keempat, dari faktor politik. Perbedaan cara pandang politik seperti negara-negara dengan paham tertentu akan ditinggalkan oleh penduduk yang tidak sama cara pandang politiknya. Yang kelima, faktor keluarga, di mana faktor kedekatan, jarak, dan keinginan untuk berkumpul bersama keluarga dapat mendorong seseorang melakukan migrasi atau perpindahan. Yang keenam, faktor kesenangan. Jadi untuk melihat bagaimana kondisi dari wilayah ataupun tempat wisata dari suatu wilayah. Dari keenam inilah maka muncul beberapa jenis migrasi. Yang pertama, migrasi internasional. Ada 4 jenis: imigrasi, emigrasi, remigrasi, dan turisme. Imigrasi, perpindahan penduduk ke dalam suatu negara. Misalnya, orang Afrika pindah ke wilayah Indonesia. Jadi ini akan bertukar warga negaranya. Yang kedua, emigrasi, perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Misalnya orang Indonesia yang pindah ke Eropa. Remigrasi, kembalinya para emigran atau orang yang sudah keluar negeri tadi. Untuk turisme, ini adalah penduduk yang melakukan wisata ke suatu negara. Selanjutnya, jenis migrasi secara internal atau nasional ada 4 juga: urbanisasi, transmigrasi, ruralisasi, serta evakuasi. Untuk urbanisasi, perpindahan yang dilakukan oleh penduduk yang ada di desa ke wilayah perkotaan. Misalnya dari desa yang ada di Sumatera ke wilayah ibu kota negara yaitu Jakarta. Selanjutnya, transmigrasi, perpindahan dari penduduk yang berada di wilayah yang padat ke wilayah yang renggang. Misalnya dari Jakarta ke Papua. Yang ketiga, ruralisasi, ini perpindahan dari penduduk yang ada di kota ke wilayah pedesaan. Yang keempat, evakuasi. Ini perpindahan penduduk karena disebabkan oleh faktor bencana. Dari kedua jenis migrasi ini, kita dapat menghitung angka migrasi masuk, migrasi keluar, serta migrasi neto. Yang pertama, angka migrasi masuk atau MI, di mana rumusnya I per P kali 1000, konstanta untuk migrasi. I itu adalah jumlah penduduk yang masuk, P jumlah penduduk daerah tujuan, dan konstantanya 1000. Kita lihat contoh soalnya. Jumlah penduduk kota X pada pertengahan tahun 2015 adalah 500.000 jiwa. Jumlah penduduk pendatang yang masuk ke kota X sebanyak 6.000 orang. Berapakah angka migrasi masuk kota X pada tahun 2015? Jadi tinggal kita masukkan pada rumus MI sama dengan I per P kali 1000. MI sama dengan I jumlah pendatangnya sebanyak 6.000 dibagi dengan jumlah penduduknya 500.000
dikali dengan konstanta untuk migrasi adalah 1000. Ini kita bisa sederhanakan. MI-nya sama dengan 60/5. Maka migrasi masuk sebanyak 12 jiwa. Artinya, jadi pendatang yang masuk ke kota X pada tahun 2015 adalah 12 orang setiap 1000 penduduk. Kita lanjut untuk menghitung angka migrasi keluar atau MO, di mana rumusnya O per P kali 1000. O itu jumlah migrasi keluar, bisa juga ditulis dengan emigrasi, P jumlah penduduk daerah tujuan, 1000 konstanta untuk migrasi. Kita lihat soalnya. Jumlah penduduk kota X pada pertengahan tahun 500.000 jiwa. Jumlah penduduk kota X yang pergi keluar atau pindah ke daerah lain sebanyak 2.500 orang. Berapakah angka migrasi keluar pada tahun 2015? Seperti biasa, kita tulis rumusnya MO sama dengan O per P kali 1000. MO sama dengan jumlah penduduk yang pindah itu sebanyak 2.500 per penduduk 500.000 dikali konstanta 1000. Kita sederhanakan, maka MO-nya sama dengan 25/5. MO sama dengan 5 orang atau 5 jiwa. Jadi, penduduk kota X yang pergi keluar atau pindah ke daerah lain pada tahun 2005 adalah 5 orang dari setiap 1000 penduduk. Setelah kita mengetahui migrasi masuk, migrasi keluar, sekarang kita akan menghitung angka migrasi neto. Jadi, mengurangi jumlah orang yang masuk dikurangi jumlah yang keluar dibagi penduduk pada tahun tersebut dikali dengan konstantanya 1000. Oke, kita lihat soal. Soalnya sama dengan tadi, sekarang kita akan menghitung berapa angka migrasi di kota X tahun 2015. MN sama dengan I kurang O per P kali konstantanya 1000. MN sama dengan 6000 dikurang 2500 per 500.000 dikali 1000. MN sama dengan 3.500 per 500.000 dikali 1000. Ini kita sederhanakan. Berarti MN-nya 35/5 sama dengan 7 orang. Jadi, selisih antara penduduk pendatang menuju kota X dengan penduduk yang keluar dari kota X adalah sebesar 7 orang setiap 1000 penduduk. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah proses mengelompokkan data kependudukan melalui variabel tertentu. Untuk saat ini, kita akan mengetahui komposisi penduduk secara biologis, di mana meliputi komposisi berdasarkan jenis kelamin, serta komposisi berdasarkan umur atau usia. Untuk jenis kelamin, maka akan dibagi menjadi laki-laki dan perempuan. Sedangkan untuk komposisi penduduk berdasarkan usia, ada usia yang produktif dan ada usia yang tidak produktif. Untuk usia yang produktif, ini berkisar antara 15 sampai 64 tahun. Untuk usia tidak produktif dibagi menjadi 2, umur 0 sampai 14 tahun, serta umur lebih dari 64 tahun. Dari pengelompokan komposisi penduduk ini, mari kita lihat cara perhitungannya satu persatu. Yang pertama, angka beban ketergantungan atau DR, dependency ratio, di mana kita akan membandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif dengan penduduk usia produktif dikali konstantanya 100. Atau bisa jadi umur 0 sampai 14 tahun ditambah penduduk usia lebih dari 64 tahun
dibagi dengan umur 15-64 tahun dikali dengan 100. Kita lihat soalnya. Misalnya di daerah Noksa, diketahui jumlah penduduk 0-14 tahun 10.000 jiwa, umur 15-64 tahun 20.000 jiwa, sedangkan untuk umur lebih dari 64 tahun sebanyak 5.000 jiwa. Berapakah angka ketergantungannya? Kita masukkan ke dalam rumus. DR sama dengan umur 0-14 tahun ditambah umur lebih dari 64 tahun dibagi umur produktif yaitu 15-64 tahun dikali konstantanya 100. Maka DR sama dengan umur 0-14 itu adalah 10.000 ditambah umur lebih dari 64 itu ada 5.000 dibagi umur produktif ada sekitar 20.000 jiwa dikali dengan konstantanya 100. Maka DR sama dengan 15.000 per 20.000 dikali 100. Ini kita bisa sederhanakan. DR sama dengan 150 per 2 sama dengan 75. Ini artinya setiap 100 umur penduduk produktif menanggung 75 orang penduduk yang usianya non-produktif. Yang kedua, kita akan menghitung rasio jenis kelamin atau SR, sex ratio, di mana membandingkan jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan di wilayah tersebut dikali konstantanya 100. Kita lihat contoh soal. Di daerah Batu Besar, jumlah penduduk laki-laki berjumlah sebesar 80.000 jiwa, sementara jumlah perempuannya 400.000 jiwa. Berapakah sex ratio di daerah tersebut? Kita langsung masukkan ke dalam rumus. SR sama dengan laki-laki per perempuan kali 100. Jumlah laki-lakinya sebanyak 80.000, perempuannya 400.000, dikali konstanta 100. Ini kita bisa sederhanakan. SR sama dengan 80 per 4. Sex rasionya sebesar 20. Artinya, ada 20 laki-laki per 100 perempuan. Itulah pembahasan kita hari ini mengenai perhitungan angka migrasi, beban ketergantungan, dan rasio jenis kelamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.